Shalom, selamat pagi, dan salam terkasih untuk kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk segala berkat, perlindungan, bahkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya di sepanjang malam kami istirahat hingga bangun pada saat ini dengan keadaan yang baik, merasakan nafas kehidupan dan udara yang segar yang berasal daripada Tuhan. Kiranya segala yang bernafas selalu memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kebutuhan terbesar kami pada saat ini, kecurahan akan Rohul Kudus Tuhan, agar di saat mempelajari firman ini, kami dapat memahami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan kita pada pagi hari ini ialah Tuhan tahu persis. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua. Bunyinya demikian, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, di mana untuk menghasilkan sebuah biola yang berkualitas, yang bagus, dan juga yang mantap, dibutuhkan serangkaian proses yang tidak mudah. Di mana sang seniman awalnya dia pasti memilih potongan-potongan kayu yang bagus dan juga yang halus. Kemudian ia memulai atau memahat bagian depan dan belakang hingga apa? Memperoleh ketebalan yang juga diinginkan. Setelah itu ia mulai membengkokkan dan menekan kayu tersebut. Di mana yang boleh kita lihat ialah seniman tersebut tahu persis seberapa kuat tekanan yang dibutuhkan agar kayu tersebut menjadi alat musik yang baik, alat musik yang indah. Dan setelah selesai, ia pun menggoreskan inisial namanya di bagian belakang untuk menyempurnakan biola ciptaannya tersebut. Kita melihat di dalam kehidupan kita ini juga, demikianlah Tuhan membentuk dan memproses akan hidup daripada Yakub dan juga umat pilihannya itu, hingga juga kita sampai saat ini. Sekalipun umat itu harus dibawa Tuhan berjalan melewati tempat-tempat yang menyakitkan, tetapi yang boleh kita lihat, Tuhan memberi jaminan bahwa semua itu tidak akan mematahkan kehidupan mereka. Umat-umat atau bangsa Israel harus melewati air, bahkan dikatakan juga sungai dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berjanji menyertai mereka sehingga sungai pun tak dapat akan menghanyutkan mereka. Bahkan yang boleh kita lihat, jika mereka melewati api, mereka tidak akan dihanguskan. Kita boleh mendapatkan pembelajaran, yaitu Tuhan itu
tahu persis seberapa kuat kita, seberapa sanggup kita menanggung beban ketika kita mendapat masalah, problema, atau ditekan dan lain sebagainya. Bisa saja juga mungkin dibengkokkan walaupun kita sendiri merasa seolah kita tidak mampu untuk melewatinya, untuk memikulnya. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita begitu saja atau sendirian atau juga rusak. Setiap tekanan yang kita lewati hanyalah bagian-bagian daripada proses-proses yang akan dibentuk di dalam penyempurnaan, dan setelahnya Ia menuliskan namanya pada kehidupan kita masing-masing. Di mana di dalam kehidupan semua umat-umat Tuhan, kita adalah karyanya yang mulia, yang luar biasa di kehidupan kita masing-masing. Tuhan tahu persis bahwa hidup kita tidak akan rusak atau juga hancur oleh tekanan yang diberlakukannya saat membentuk diri kita. Kiranya kita sebagai umat-umat Tuhan, di saat situasi dan kondisi apapun itu, suka maupun duka dan lain sebagainya, Tuhan tahu persis akan apa yang kita rasakan, akan apa juga yang boleh menjadi harapan dan pertolongan di dalam kehidupan kita sekalian. Tetap andalkan Tuhan, tetap kita setia, dan juga tetap kita selalu bergantung hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.